Satu sesi di AutoCAD edisi flashback. Ini adalah software AutoCAD dari Autodesk. Software ini sering digunakan oleh insinyur, arsitek, engineer, ataupun profesional dalam dunia konstruksi. Walaupun software terbilang sudah lama dan banyak versinya, tapi AutoCAD ini tetap masih penting untuk digunakan dan dipelajari, karena tiap tahunnya selalu saja update. Tujuanku dalam sesi ini adalah untuk mengenang kembali atau flashback penggunaan AutoCAD, karena sudah lama tidak menggunakan software AutoCAD lagi. Ini akan menjadi sesi yang cukup singkat, karena aku hanya akan mengingat dan mengenalkan fitur yang ada, yang semoga aku masih ingat tools yang digunakan. Langkah pertama, tentu saja aku buka dulu software AutoCAD-nya. Ini adalah tampilan muka atau interface dari AutoCAD. Oh iya, di sini aku pakai AutoCAD versi yang 2020. Setelah sebelumnya, aku juga pernah memakai versi yang 2010, 2014, dan 2017. Jadi beginilah tampilan muka AutoCAD dari versi 2020. Di bagian sebelah kiri ini adalah untuk memulai penggambaran. Bisa dengan membuat template yang baru, atau membuka file yang sudah ada atau yang pernah dikerjakan. Lalu di bagian tengah itu merupakan dokumen yang terakhir kali atau baru saja dibuka. Dan mohon maaf, tulisan gambarnya tidak bisa aku tunjukkan, jadi aku tutupin terlebih dahulu. Lalu di sebelah kanan adalah bagian notifikasi dan penyambungan akun. Sebenarnya di sini tidak terlalu perlu sih, karena aku tidak menyambungkan akun pada software AutoCAD ini. Langsung saja kita buat gambar yang baru. Namun sebelum itu kita harus memilih template-nya terlebih dahulu. Di sini ada beberapa pilihan template yang bisa kita gunakan. Tapi singkatnya, aku pilih yang berformat ISO.dwt karena format tersebut untuk penggambaran 2 dimensi dengan nanti satuan gambarnya sudah metrik atau sudah pakai satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Bukan lagi pakai satuan imperial yang menggunakan feet ataupun inci. Kemudian ini adalah tampilan workflow dari AutoCAD. Disinilah tempat yang nantinya kita akan mulai menggambar. Tapi sebelum itu aku mau berkeliling-keliling dahulu dalam workflow ini sambil mengenalkan fitur-fiturnya pada teman-teman sekalian. Kita mulai dari bagian atas. Di sini ada bagian fitur cepat atau Quick Access Tools. Kita bisa membuka menu aplikasi atau mengakses fitur cepatnya yang ada di sebelah kanannya, seperti New untuk membuat gambar baru, Open untuk membuka gambar yang sudah ada, Save untuk menyimpan gambar yang sedang dikerjakan, Save As, dan lain sebagainya. Kemudian ini merupakan nama dari software yang kita gunakan, yaitu Autodesk AutoCAD versi 2020. Kemudian turun ke bawah, di sana ada menu bar beserta toolbarnya masing-masing. Di sini kita sedang berada di menu bar Home, yang di dalamnya terdapat jenis-jenis kelompok toolbar yang berbeda, seperti kelompok toolbar Draw, Modify, Annotation, Layers, Block, Properties, dan lain sebagainya. Biasanya kelompok toolbar yang sering dipakai adalah Draw, Modify, sampai dengan Layer. Sisanya bukan berarti tidak dipakai, hanya saja bagi pemula kita sering menggunakan 4 kelompok toolbar ini. Kemudian bagian yang berwarna hitam besar di tengah ini adalah drawing areanya, artinya tempat penggambaran kita nantinya. Dan juga nanti aku bakal tunjukin bagaimana penggambarannya. Tapi sekarang aku masih mau berkeliling dahulu. Kemudian kita pergi ke sebelah kanan akan menemukan sebuah kotak yang bertuliskan top dengan lingkaran di sekelilingnya. Apa ya ini? View cube ya? Ini adalah view cube yang bagi sebagian orang termasuk juga aku masih kurang familiar dan jarang banget digunakan. Soalnya fitur ini semacam untuk merubah tampilan sudut pandang kita terhadap gambar. Misalnya seperti ini, top berarti kita melihat dari sudut atas penggambaran. Jadi kalau aku klik sebelah sini dan berubah menjadi front, itu berarti tampilan kita atau sudut pandang kita terhadap penggambaran adalah dari depan. Begitu juga jika aku pindahkan ke sebelah kiri atau left. Ini berarti tampilan atau sudut pandang kita terhadap penggambaran dari sebelah kirinya. Sebenarnya dalam penggambaran 2 dimensi kayaknya jarang banget digunakan ya. Atau kecuali saat penggambaran 3 dimensi mungkin baru sering digunakan.
Aku juga kurang tahu karena selama ini hanya menggambar secara 2 dimensi saja. Dan kalau kita perhatikan lagi, saat mengubah view cube ini ada bagian yang ikut berubah juga, atau yang kita sebut sebagai UCS, User Coordinate System. Ya seperti namanya, ini buat menentukan koordinat dari penggambaran kita. Dan lagi-lagi aku juga nggak ngotak-ngatik bagian yang ini. Oke, sekarang dibalikin dulu. Oke, kemudian bagian paling bawah kita akan menemukan yang namanya command line beserta toolbar-toolbar yang ada di bawahnya. Melalui command line ini kita bisa memasukkan perintah-perintah dalam penggambaran, termasuk angka-angka. Lalu ada beberapa toolbar mode di bawahnya, yang mana difungsikan untuk mendukung dalam proses penggambaran. Misalnya aku klik grid mode. Ini bisa untuk mengaktifkan atau menonaktifkan grid yang ada dalam drawing area. Bisa dilihat garis-garis. Grid ini juga nantinya bisa kita setting dengan klik kanan masuk ke dalam grid setting. Lalu ada beberapa mode lainnya seperti snap, ortho, dan lain sebagainya. Oh iya, ada satu hal penting yang aku lupa kenalin sejak tadi. Ini yang bergerak-gerak di bagian drawing area. Ini adalah crosshair atau kita sebut sebagai kursor. Karena memang fungsinya seperti kursor yang hanya ada di drawing area. Oke, rasanya sudah cukup berkeliling-kelilingnya sambil pengenalannya. Sekarang kita akan menjelajahi toolbar lebih jauh lagi. Aku mulai dari toolbar draw, yaitu line. Line ini digunakan untuk membuat garis secara lurus. Kita coba buat secara acak. Oke, misalnya seperti ini. Jadi line ini menciptakan garis-garis lurus secara bersegmen yang dapat diedit secara terpisah tiap segmennya. Ini jadi terpisah kayak gini ya. Kayak masing-masing aja gitu dipilih. Kita cobain hapus salah satu dari segmennya secara terpisah. Kita cobain hapus salah satu segmennya atau kita geser-geser. Oke, itu untuk toolbar line. Selanjutnya kita coba yang polyline. Hampir sama seperti line. Yang membedakan line dengan polyline adalah hasil segmen garis lurusnya. Kalau line segmennya secara terpisah, sedangkan polyline segmennya secara terhubung atau tersambung. Jadi kalau kita hapus, akan terhapus semuanya. Kemudian ada circle dan arc. Sudah jelas, circle di sini untuk membuat lingkaran. Sedangkan arc untuk membuat lengkungan atau garis busur. Oke. Dalam arts ini ada beberapa macam opsi dalam membuatnya. Bisa berdasarkan radius, diameter, poin, ataupun sudutnya. Begitu juga dengan arts. Lalu ada rectangle. Rectangle di sini berguna untuk membuat persegi panjang. Yang dimana rectangle ini bisa ditentukan panjang dan lebarnya sesuai dengan nilai angka yang kita masukkan. Misal aku mau buat kotak berukuran 1000 kali 1000. Enter. Kemudian ada beberapa toolbar lainnya seperti ellipse, edge, spline, dan lain sebagainya. Selain itu juga kita bisa memodifikasi atau mengedit gambar yang sudah kita buat. Misalnya seperti memindahkannya dengan move, menggandakannya dengan copy,
memutarnya dengan rotate atau rotasi, merefleksikannya dengan mirror, dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa membuat teks, kali tulisannya. Ubah dulu. Juga bisa menambahkan dimensi ukuran. Kecil juga. Hingga bisa membuat table. Kemudian pergi ke toolbar layer, sini ada layer properties untuk membuat lapisan-lapisan penggambaran, lalu mengelompokkannya dan membedakannya satu sama lain. Ini sangat penting kita gunakan dalam setiap penggambaran. Sebenarnya masih banyak lagi fitur-fiturnya, tapi karena tujuanku hanya untuk mengenal kembali dan rasanya aku sudah cukup, jadi aku mutusin untuk sampai di sini aja dulu. Mungkin kedepannya aku akan tunjukin sekaligus praktek fitur-fiturnya dalam sebuah project gambar. Oke, sekian dulu. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.